Oke guys, kita bahas lagi PR nih ya, barisan geometri, deret geometri, dan deret tak hingga. Kali ini kita akan mulai dari nomor 6. Dari kemarin juga nomor 6 sih. Nomor 6. Ke bahasa Inggris kali-kali nggak apa-apa ya? Hah? Nggak mau? Ya udah. Suku ke-9 dari barisan geometri ini adalah 256, 384, 576, dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-9. U9 yang ditanya ya. Seperti biasa kita siapin dulu A sama R-nya. A-nya adalah 256, bisa dilihat dari suku pertama. Dan rasionya itu adalah 384 suku kedua bagi suku pertama. Ingat, suku kanan bagi suku kiri ya. Udah, biarin aja kayak gini. Terus baru kita cari U ke-9. Jangan ketang, ini kayaknya harus disederhanain. Hasilnya adalah 3/2 guys. Nah, kalau udah baru kita cari U9. U9 itu sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya. Jadi hasilnya adalah 256 dikali R-nya 3/2 pangkat 9 kurang 1. 9 kurang 1 berapa? 8. Jadi 3/2 pangkat 8. Pangkatin aja. 256 3 pangkat 8 berapa ya? 3 pangkat 8 itu hasilnya adalah 6561. Dibagi 2 pangkat 8 itu 256. Coret, coret. Jadi hasilnya 6561. Jawabannya A. Masih gampang ya. Terus lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 ada 1/32, 1/16 ya. Berarti nomor 7 langsung aja A-nya 1/32 dan rasionya adalah yang kedua 1/16 bagi yang pertama. Jadi hasilnya 32-nya naik ke atas, 32/16. Jadi hasilnya adalah 2. Itu ya. Jadi rasionya udah dapat, A-nya udah dapat, kita cari suku ke-15. Suku ke-15 itu artinya U15 A ditambah N-1 dikali B. Jadi hasilnya 1/32 salah. Ini kan geometri ya. Kenapa pakai ini? Geometri guys. A kali R pangkat N min 1. A nya 1/32, R nya adalah 2 pangkat 15 kurang 1 sama dengan 1/32 nya. Nah biar gampang nanti perhitungannya, 1/32 nya langsung ubah jadi 2 pangkat 5. Hah, dari mana Pak 2 pangkat 5? Ya 32 nya pakai pound faktor aja. Ada berapa biji angka 2 nya? 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 kan? Kali 2 pangkat 15 kurang 1, 14. Ini bisa kita coret guys. Jadi 2 pangkat 9. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512. 512 C. Gampang. Kemudian nomor 8. Nomor 8, dari suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 4. Berarti U3 sama dengan 4 dan suku ke-7 sama dengan 324. U3 dulu. U3 rumusnya A dikali R pangkat N min 1. 3 kurang 1 sama dengan 4. Yang ini U7 berarti A kali R pangkat 7 kurang 1 sama dengan 324. Ini berarti AR kuadrat sama dengan 4. Yang ini berarti AR pangkat 6 sama dengan 324. Nah ini kemarin udah saya ajarin caranya. Kita tulis AR pangkat 6 per AR pangkat 2 sama dengan 324 per 4 ya. Kita jadiin pecahan. Ini coret dulu. Ini coret juga jadi R pangkat 4 sisanya. Ini coret juga jadi 81. Nah terus R pangkat 4 sama dengan 81. Karena R-nya pangkatnya genap, berarti dia pindah jadi akar kan. Akarnya akar genap lagi. Kalau akar genap itu harus ada plus minusnya, jangan lupa. Berarti R-nya bisa 2. Bisa R1 sama dengan min 3. Bisa R-nya sama dengan 3. Dapat dari mana 3? Itu akar 4 dari 81 itu artinya berapa kali berapa kali berapa kali berapa sama dengan 81. Ya, bisa min 3, bisa 3. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-6. Nah, sebelum ini kita cari dulu si A-nya ya. Caranya kita masukin satu ke sini, yang satu lagi juga masukin ke sini, nanti dapat A-nya. Untuk yang sebelah kiri dulu, min 3. Berarti A
dikali min 3 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A-nya adalah, pelan-pelan, A kali 9 sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan 4/9. Nah, dapat 4/9 untuk yang R sama dengan min 3. Untuk yang R sama dengan 3 juga kita masukin ke sana. Jadi AR kuadrat sama dengan 4. Terus A dikali R-nya 3 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti A-nya adalah 4/9 juga. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Suku ke-6, betul. Lanjut ya, yang ditanya adalah suku ke-6. Suku ke-6-nya juga ada dua, berarti ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri dulu, AR pangkat 6 kurang 1. A-nya masukin 4/9, R-nya masukin min 3, 6 kurang 1, 5. Yang ini yang sebelah sini juga sama, AR pangkat 6 kurang 1, A-nya masukin 4/9, R-nya masukin 3, pangkatnya pangkat 5. Jadi yang ini hasilnya 4/9. Negatif dipangkatin ganjil itu hasilnya negatif. 3 pangkat 5 itu berarti 81 kali 3, 243 gitu ya. Dan yang ini 4/9 kali 3 pangkat 5, 243, 243. Oke, coret. Ini hasilnya 28. 63, bukan, 27. Yang ini coret, ini hasilnya 27 juga. Berarti hasilnya yang ini minus 108, yang ini 108. Gitu guys. Ya, jadi ada yang minus 108, ada yang 108, tapi kebetulan yang ada di jawabannya yang 108, jadi bebek. Oke, itu nomor 8. Lanjut, nomor 9. Suku kedua dan suku ke-6 adalah 4 dan 64. Tentukan suku ke-8 katanya. Masih sama caranya kayak tadi. U2 sama dengan 4. Kemudian U6 sama dengan 64. Yang ditanya adalah suku ke-8. Oke, nah untuk yang ini pakai cara yang tadi itu caranya ya masih sama kayak tadi ya. Ini jadinya AR pangkat 2 kurang 1 itu 1. Yang ini jadinya AR pangkat 6 kurang 1, 5 sama dengan 64. Terus yang ini sama ini jadi pecahan. AR 5 sama dengan 64 per AR 1 sama dengan 4. Coret A-nya, coret R-nya jadi R pangkat 4. Dicoret jadi 16. R pangkat 4 sama dengan 16. Berarti R-nya adalah plus minus akar 4 dari 16. Jangan lupa plus minus ya, karena pangkatnya genap. Dibagi 2 berarti R-nya 2. Di sini R-nya min 2. Dah, dapat R-nya. Cari A-nya. Masukin ke sini sama masukin ke sini. Berarti untuk yang pertama A dikali R pangkat 1 dikali 2 sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat A. Untuk yang ini A kali min 2 sama dengan 4. Berarti kita dapat A-nya sama dengan min 2. Nah, dapat A-nya lagi. Yang ditanya adalah suku ke-8 ya. Suku ke-8. Suku ke-8 itu rumusnya A dikali R pangkat 8 kurang 1. A-nya adalah 2. R-nya adalah 2 pangkat 7. Berarti 2 pangkat 8 totalnya. 2 pangkat 8 itu 256. Kalau yang ini gimana? U8 sama dengan A kali R pangkat 8 kurang 1. A-nya itu adalah 2. R-nya itu adalah min 2 pangkat 7. Jadi yang ini hasilnya minus 256. Gitu guys. Tapi yang di jawabannya ada itu yang 256. Easy. Next 10. Oh, sebentar. Untuk soal yang tadi saya punya cara apa ya? Bukan cara curang sih, cara cepat ya. Nah, kita coba lihat ini U2. U2-nya dikasih taunya kan 4. U6-nya dikasih taunya 64 ya. Yang ditanya U8. Nah, jadi kalau kalian nggak bisa karena ini angkanya masih kecil ya, kita bisa kayak coba-coba gitu. Ini U2 ke U6 itu harus 4 langkah kan. U3, U4, U5, baru U6 ya. Nah, kira-kira berapa nih?
64 sama 16. Kita lihat langkahnya itu sekali langkah 16 kan rasionya. Rasionya adalah 16 kali lipat. Berarti ini harus dibagi 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti satu langkahnya 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 tuh. Jadi hasilnya 8, 16, 32, 64 ya. Benar? Berarti ini mau ke 8 loncat 2 lagi kan? Kali 2, kali 2. 128, 256 tuh, lebih cepat ya. Tapi kalau PG, kalau SI ya nggak boleh. Terus nomor 10 ya, nomor 10 kita punya suku kedua dan suku kelima. Masih sama kayak tadi, U2 sama dengan 6, U5 sama dengan 48. Bilangan yang 6144 itu suku keberapa? Berarti kita masih nggak tahu sukunya ya. Disebutnya UN. Nah guys, daripada kalian terus-terusan nulis rumus, capek kan ya, saya juga capek nulis rumus terus. Saya ajarin nih, biar kalian bisa lebih cepat ya. Jadi caranya 2 kurang 1-nya di otak. Jadi ini tuh pasti AR pangkat 1 sama dengan 6. Yang ini 5 kurang 1, 4 kan. Berarti AR pangkat 4 sama dengan 48. Gitu guys ya. Nah terus kalau kalian mau lebih cepat lagi, yang ini nggak usah ditulis nih. Nah ini nggak usah ditulis sebenarnya kalau PG ya, kalau SI sih harus. Jadi caranya gimana kalau nggak ditulis? Kalau nggak ditulis ya ini langsung bagi aja, kan kita tahu pembagiannya. A bagi A, habis. R pangkat 4 bagi R pangkat 1, ya R pangkat 3, langsung tulis saja. 48 bagi 6, 8. R pangkat 3 sama dengan 8, berarti akar 3 dari 8. R-nya sama dengan 2. Tuh, lebih cepat kan? Yang ditanya adalah N, berarti kita harus masukin ini ke sini. Belum atuh, ininya cari A dulu, ke sini dulu. A kali R sama dengan 6. A kali 2 sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 3. Tuh, dapat A-nya 3. Baru ke sini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN-nya masukin 6144. A-nya masukin 3, R-nya masukin 2, N min 1. Dah. Pindahin 3-nya ke sini. Jadi 2000 tahan nafas ya ngitungnya juga ya. 2048 benar nggak nih? 120 tambah 24 144 benar ya. Sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, kita tahu 2048 itu adalah 2 pangkat 11 ya. 2 pangkat N min 1. Dari mana 2 pangkat 11? Kalau nggak bisa pakai pohon faktor. Duanya udah sama, bisa dicoret. 11 sama dengan N min 1. N-nya sama dengan 11 tambah 1, 12. Nah, gitu. Jadi N-nya dapat 12D. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 itu ada setengah. Dikasih tahu UN ya. Oke, nomor 11 langsung aja kita sebutin A-nya. A-nya adalah setengah. Rasionya itu yang kedua bagi yang pertama, sepertiga dibagi setengah. Sepertiga bagi setengah itu hasilnya 2/3 ya. Oke. Terus dia katanya UN. UN sama dengan 32/729. UN itu untuk geometri, rumusnya 2 pangkat N min 1 sama dengan 32/729. Jadi si UN-nya kita pecah. Udah gitu si A-nya masukin setengah, si R-nya masukin 2/3, pangkat N min 1 sama dengan 32/729. Kemudian ini duanya nggak boleh dicoret ya, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada pangkat. Jadi setengahnya pindahin dulu ke sini. Jadi kali 2. Setengah pindah itu bagi setengah, berarti kali 2. Kalau dikali 2, 32 kali 2 berapa? 64/729. Kemudian kita harus sederhanakan 64/729-nya itu jadi 2/3. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? 6 ya. 2 pangkat 6 hasilnya 64. 3 pangkat berapa hasilnya 729? Pangkat 6 juga sama. Kemudian pangkatnya sama kan? Kalau pangkatnya sama boleh dikeluarin ke depan. Jadi 2/3 pangkat 6. Nah 2/3-nya udah sama, bisa dicoret. Sisanya tinggal N-1 sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 7. Ini tanya apa guys? N yang memenuhi 7. Langsung cek ya. Kemudian nomor 12. Nomor 12 kita punya barisan pertama adalah akar 3, berarti A-nya akar 3.
Dan barisan keduanya adalah itu, berarti buat nyari rasio ya. Rasio itu caranya yang kedua bagi yang pertama. Itu yang ditanya suku ketiga. Nah, suku ketiga. Ya gampang lah. Kita kan udah punya akar 3, 3 plus akar 3 ya. Yang ditanya suku ketiga kan, yang ini kan. Ya udah, kan rasionya udah tahu. Berarti ini kesini dikali 3 plus akar 3 per akar 3. Berarti kesini juga dikali 3 plus akar 3 per akar 3 dong. Gitu, gampang. Jadi cara ngitungnya adalah nggak usah pakai rumus-rumusan, langsung aja 3 plus akar 3, suku yang kedua dikali rasio. Rasionya 3 plus akar 3 per akar 3. Sorry, ini nggak ada 3-nya. Oke, gini ya. Nah, kalau udah kaliin aja kayak biasa. Dikaliin jadinya ini capit ke dalam. Jadi 9. Ini ke sini 3 akar 3, ini ke sini 3 akar 3, ini ke sini plus 3 per akar 3. Tambahin 12 tambah 3 tambah 3 6 akar 3 per akar 3. Kita tahu akar nggak boleh di bawah, jadi kita kali akar 3 per akar 3. Bukan coret sih, kaliin ya. Jadi 12 akar 3 tambah 6 akar 3 kali akar 3 18 per akar 3 kali akar 3 3. Bagi 3 semua jadi 4 akar 3 tambah 6 per 3. Per 1 ya. Per 1 nggak saya tulis. Jadi jawabannya 4 akar 3 plus 6. D. Next 13 ya. 13 ada barisan geometri di mana A1, A2, A3 merupakan barisannya. Jadi saya tulis 13 barisannya itu ada A1, ada A2, ada A3. Nah, ada hubungan ya. Hubungan itu berarti tentang rasio, karena rasio dari barisan geometri itu sama. Rasio itu bisa yang kedua bagi yang pertama, atau rasio itu bisa yang ketiga dibagi yang kedua. Nah, rasio dari barisan geometri itu selalu sama. Jadi kita bisa tulis A2 per A1 sama dengan A3 per A2. Nah, kali silang, jadi A2 kuadrat sama dengan A1 kali A3. Ada nggak yang kayak gitu? A2 kuadrat sama dengan A1 kali A3. Bebek. Gitu ya, itu nomor 13. Kemudian nomor 14. 14 juga masih sama. Kita punya 3 suku, yaitu X, 2x plus 2, 4x tambah 10. Kemudian yang ditanyakan adalah suku kelima. Suku kelima itu U5 ya. Nah, jadi caranya kita cari rasionya dulu dengan cara ini. Rasio itu bisa 2x plus 2 per x, atau rasio itu bisa 4x plus 10 per 2x tambah 2. Atau kalau kamu ketemu soal gini ya langsung aja 2x tambah 2 per x sama dengan 4x tambah 10 per 2x tambah 2 gitu. Nah, setelah ini kita kali silang jadinya 4x. Saya tulisin dulu. 2x tambah 2x dikali 2x tambah 2x lagi harus sama dengan x buka kurung 4x tambah 10. Kita kaliin dulu jadinya 4x kuadrat, cepet-cepetin ya. Tambah 4x tambah 4x jadi 8x tambah 4 sama dengan 4x kuadrat tambah 10x. Coret 4x kuadratnya jadi 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat x-nya 2, kita bisa dapat barisannya. Barisannya berarti 2 di sini. Yang ini 2 kali 2 4 tambah 2 3 8 tambah 10 18. Nah, rasionya kelihatan nih. Rasionya dikali 3 ya. Ini tanya U5. Oh, gini aja. U4. U4-nya berarti 54 kali 3 lagi dapat U5. U5-nya 165. 165 guys, tidak ada. Aduh, gimana? Ini 162 ya, harusnya bukan 165. 162 guys. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 15. 15 ada U3 ditambah U2. U2 tambah U3 sama dengan 16. Dan kita punya U4 tambah U5 sama dengan 16 per 9.
Oke, nah ini caranya gini. U2, tadi saya udah ajarin cara cepatnya AR pangkat 1. U3, 3 kurang 1, 2 kan. Berarti AR pangkat 2. Tuh, gitu aja lebih cepat. Yang ini, AR U4. U4 berarti AR pangkat 3 plus U5. Berarti AR pangkat 4. Sama dengan 16/9 gitu. Nah, kalau udah, kita lihat nih ada AR sama AR kuadrat. Berarti AR-nya bisa dikeluarin. AR buka kurung, AR-nya hasilnya 1, AR kuadratnya dikeluarin, sisanya R sama dengan 16. Nah, kalau yang ini AR pangkat 3 yang bisa dikeluarin, sisanya 1 ditambah R pangkat 4 dikeluarin R pangkat 3, sisanya ya 1 sama dengan 16/9 gitu ya. Nah, kalau udah ini harus kita substitusi. Cara substitusinya jangan repot-repot, pakai yang pecahan aja nggak apa-apa. 1 tambah R sama dengan 16/9. Bikin satu lagi di bawahnya untuk yang sebelah kiri. Berarti AR dikali 1 plus R sama dengan 16. Dah, kita coret ya. Yang bisa dicoret A sama A, 1 plus R sama 1 plus R sama R pangkat 3, sisanya R pangkat 2. Sama dengan 16-nya sama 16-nya dicoret juga, sisa tinggal 1/9. Nah, ini kita pecah 2, belum dipecah 2. R sama dengan akar dari 1/9, berarti ada plus minus. Ada yang plus dan ada yang minus. Oke, kita bisa pisah 2, jadi R-nya dapatnya yang positif dulu, 1/3, dan R yang kedua yang negatif, min 1/3. Gitu ya. Nah, kalau udah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah rasio deret geometri tersebut. Rasionya berapa? Oh, udah nih, 1/3 sama min 1/3. Yang ada jawabannya 1/3. Beres. Sekarang kita masuk ke deret geometri. Deret geometrinya latihannya mulai dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Kita lihat nomor 1 itu ada jumlah 8 suku pertama. Berarti nomor 1 kita dapetin A-nya dulu. A-nya itu adalah setengah. Dan rasionya itu 3/2 bagi setengah. 3/2 bagi setengah itu 3 ya. Kemudian ini semua kita harus cari jumlahnya S8. Rumusnya A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya itu setengah. R pangkat N-nya 3 pangkat 8 min 1 dibagi 3 kurang 1. Jadinya setengah, buka kurung 3 pangkat 8 berapa ya? 65, 61 dikurang 1 dibagi 2. Nah, terus setengah bagi 2. Setengah bagi 2 berapa? Setengah bagi 2 itu 1/4. Dikali 65, 61 kurang 1. 65, 60. Jadi hasilnya adalah 1640. Ada nggak 1640? Jawabannya A. Sip. Lanjut nomor 2. Nomor 2, jumlah semua suku pada deret geometri ini adalah, nah kita tahunya 4/9, 4/3, 4 sama suku terakhirnya. Suku terakhirnya 108. Seperti biasa, cari A-nya dulu. A-nya adalah 4/9. Kemudian cari rasio. Rasionya 4/3 dibagi 4/9. 4/3 bagi 4/9 berapa ya? Hitung sendiri ya. Ting. 3 guys, 3 ya. Terus dikasih tahu suku terakhir kan, UN. UN-nya adalah 108. Nah, kita coba cari N-nya dulu. UN itu rumusnya A kali R pangkat N min 1 sama dengan 108. Berarti A-nya adalah 4/9, R-nya adalah 3, pangkat N min 1 sama dengan 108. 3 pangkat N min 1 sama dengan 108 dibagi 4/9. 4/9-nya pindahin, atau kita bisa bilang dikali 9/4. Ini bisa dicoret, hasilnya 27. Berarti 3 pangkat N min 1 sama dengan 27. Kita coba ngerjain pakai ini ya, pakai perpangkatan. 3 pangkat 3, 27 itu. Terus 9 itu 3 pangkat 2. Tuh. Jadinya 3 pangkat N min 1 sama dengan 3 pangkat 5, bukan 6 ya. 3-nya udah sama, berarti N min 1 sama dengan 5, berarti N-nya sama dengan 6. Oh, yang ditanya bukan N-nya, yang ditanya jumlah
semua suku. Karena sukunya cuma ada 6, berarti kita harus nyari S6. S6 sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya berapa? A-nya adalah 4/9 dikali R, R-nya adalah 3 pangkat 6 kurang 1 per 3 kurang 1. Cara ngitungnya gimana? 4/9-nya tetap dulu. Kemudian 3 pangkat 6-nya dihitung. Hasilnya 729 dikurang 1 per 2. Per 2-nya bisa coret sama 4 jadi 2. Kemudian ini jadi tinggal 2/9 dikali 728. Kita hitung lagi. Jawabannya 161 7/9 guys. Itu ya. Oke, jawabannya yang B. Nomor 3. Nah, untuk nomor 3 kemarin banyak banget yang nggak bisa nomor 3. Nomor 3 kalian mikirnya terlalu jauh soalnya. Dan kalian terlalu fokus sama tanda tambah ya. Jumlah 10 suku pertama yang ditanya S10. Oke. A-nya berapa? A-nya adalah salah, 2 harusnya ya, bukan yang itu, 2. Kenapa 2? Kita ambil yang pertama aja cukup, jangan langsung ambil seblok ini ya. Kenapa boleh? Karena minus ini tuh artinya penjumlahan juga sebenarnya. Coba 2 min 2 akar 2 sama 2 ditambah min 2 akar 2 sama aja nggak? Sama kan tuh, penjumlahan ya, berarti ini suku pertamanya, ini suku keduanya gitu. Nah, jadi kita mikirnya kayak gitu ya, jangan ambil semua. Kalau ambil semua nggak dapat. Udah dapat A-nya, kita coba cari rasionya. Rasionya berarti yang kedua, suku keduanya min 2 akar 2 bagi yang pertama. Coret 2-nya, jadi hasilnya min akar 2. Dapat rasio. Yang ditanya S10, karena rasionya lebih kecil dari 1, kita pakai rumusnya yang ini, biar aman. 1 min R. Tapi pakai yang satu lagi juga sebenarnya hasilnya sama aja, nggak masalah. 1 kurangi rasio, rasionya min akar 2 pangkat 10 per 1 dikurangin min akar 2. Setelah ini kita coba hitung min akar 2 pangkat 10 jadinya plus ya. Akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya pangkat 5, 32. Per 1 plus akar 2. Masih dilanjutin, 32 kurang 1 min 31, jadi 2 kali min 31 per 1 plus akar 2. Berarti atasnya min 62 per 1 plus akar 2. Kemudian kita kali sekawan jadi 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Hasilnya adalah sama dengan, ini kali ini dulu jadi minus 62. Ini kali ini jadinya plus 62 akar 2. Yang bawah gimana? 1 kali 1, 1. Akar 2 kurang akar 2, min 2. Jadi hasilnya min 62 tambah 62 akar 2 per min 1. Bagi min 1 jadinya 62 dikurangin 62 akar 2. Ini. Tapi kayaknya nggak ada 62-nya dikeluarin ya. Ya, 62-nya dia mau dikeluarin. Berarti 62 buka kurung 1 min akar 2. 62 buka kurung 1 min akar 2. Yang C. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 kita punya 3 suku pertama barisan geometri dengan rasio bilangan bulat adalah 52. Berarti 3 jumlah suku pertama ya. Oke, berarti yang pertama itu A. Kita misalin A. Yang kedua berarti A dikali rasio. Yang ketiga berarti A kali R pangkat 2 ya. Ini dikali R semua. Kali R. Kali R. Nah, ketika kalian jumlahkan, katanya jumlahnya itu 52. Berarti saya bisa tulis lagi A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 itu hasilnya harus 52. Kemudian hasil kalinya, hasil kali antara suku pertama dan suku ketiga adalah 144. Itu cara bacanya gimana? Cara translate-nya, hasil kali suku pertama dan suku ketiga adalah 144. Berarti suku pertamanya A dikali suku ketiganya AR pangkat 2 itu harus sama dengan 144 ya. Kita kaliin dulu A kali A jadi apa? A kuadrat R kuadrat sama dengan 144. Karena kuadratnya sama itu bisa dikeluarin. Jadi AR pakai kurung
kuadrat sama dengan 144. Dari sini kita dapat AR-nya sama dengan akar dari 144. Hati-hati, kuadratnya genap, berarti ini harus pakai plus minus. Kita pecah 2, jadi AR-nya dapatnya plus 12, bisa juga AR-nya dapatnya min 12. Gitu guys. Setelah itu kita bisa masukin AR ini ke sini. Kita coba pakai yang 12 dulu ya. Pakai yang 12, kita masukin ke sini ya. Saya tulis lagi di bawahnya. A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan berapa tadi? 52. Nah, kita kan udah dapat AR 12. Jadi ini bisa diganti jadi 12 tambah AR kuadrat sama dengan 52. Pindahin 12-nya, berarti A tambah AR kuadrat sama dengan 40. Kemudian A-nya bisa difaktorin ke depan. A buka kurung 1 plus AR kuadrat sama dengan 40. Nah, udah sampai sini nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, karena udah nggak bisa diapa-apain lagi, berarti selesai dulu sampai sini. Sekarang kita punya dua persamaan. Persamaan yang ini AR sama dengan 12. Persamaan yang satu lagi A buka kurung 1 plus R kuadrat sama dengan 40. Berarti mereka semua ini harus digabungin dengan cara substitusi. Ya, yang kali ini nggak bisa pakai, bisa pakai perperan juga kalau mau ya. Perperannya gimana? Pertama kita tulis dulu yang ini A buka kurung 1 plus R kuadrat sama dengan 40. Terus saya tulis lagi yang di atas. Yang di atas itu AR sama dengan 12. Saya tulis AR sama dengan 12. Nah, kita bisa coret A-nya. Kemudian kita bisa sederhanain 40 sama 12-nya bagi berapa ya? Bagi 4. 10 sama 3. Nah, baru kali silang. Kali silang jadinya 3 ditambah 3R kuadrat sama dengan 10 kali R, 10R. Itu artinya 3R kuadrat dikurang 10R ditambah 3 sama dengan 0. Tuh, jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti harus difaktorin. 3R dikali R, 3 sama 1 min R sama dengan 1/3, R sama dengan 3. Nah, dapat tuh R-nya. Pertanyaannya apa? Jumlah, berarti belum beres. Aduh, ini baru yang pertama loh. Semoga ini jawabannya ya. R-nya ada 2. Mau pakai yang mana nih? Katanya ada tulisan rasionya bulat ya. Rasionya positif. Oh, rasionya positif. Rasionya positif berarti yang ini udah nggak berlaku. Karena ini ada minus. Terus salah. Itu nomor 5. Rasio bilangan bulat. Rasionya bilangan bulat. Oh, berarti ambilnya yang 3 ya. Ini nggak berlaku, kita ambilnya ini R3. Nah, setelah dapat R, kita coba nyari A. Caranya masukin ke sini. Berarti AR sama dengan 12. A kali 3 sama dengan 12. A-nya sama dengan 4. Tuh, dapat A sama R. Yang ditanya sekarang jumlah 7 suku pertama. S7 ya. Kalau kita udah punya A sama R, pasti bisa nyari apapun. S7 berarti A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi hasilnya A-nya berapa tadi? 4 buka kurung 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1. Hasilnya adalah 4372. Ada nggak? 4372. Ada yang C ya, jadi jawabannya yang C. Panjang banget nomor 4. Nah, ini mungkin soal yang sulit buat kalian, tapi nggak apa-apa. Yang udah bisa bagus, yang belum bisa ayo dimengerti ininya ya. Sekarang nomor 5. Diketahui barisan geometri dengan rasio positif. Rasionya positif, suku kedua dan suku keempat adalah 13 dijumlahin ya. Jadi kita tulisnya sebentar. Tulisnya adalah U2 tambah U4 itu sama dengan 13. Sedangkan hasil kali suku pertama dan suku ketiga adalah 81. Hasil kali sekarang suku ketiga dikali suku pertama ya. Suku pertama U1 atau U1-nya kita bisa anggap A.
Jadi sama dengan 81. Udah, masukin rumusnya. Yang ditanya jumlah 4 suku pertama, S4. Oke, U2. U2 berarti AR pangkat 2 kurang 1, pangkat 1. U4, AR pangkat 3 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Jadi hasilnya 13. Untuk yang ini, U3. U3 berarti AR kuadrat dikali A sama dengan 81. Di sini berarti A kuadrat R kuadrat sama dengan 81. Ini kuadratnya bisa dikeluarin jadi AR doang, terus kuadratnya di depan sama dengan 81. Kemudian AR-nya kita bisa ganti jadi akar 81 pakai plus minus ya, jangan lupa. Jadi AR-nya itu bisa 9 atau AR-nya itu bisa minus 9. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan yang pertama. Ini kita coba masukin dulu ke sini ya. Jadi untuk yang AR9 dulu. Di persamaan yang pertama kita punya AR ditambah AR pangkat 3. Nah, AR pangkat 3-nya saya pisahin jadi, atau saya tulisin dulu deh. Nah, kayak gini. Nah, AR-nya kan bisa langsung diganti jadi 9 nih. 9. Nah, cuman yang ini gimana? AR pangkat 3-nya kita pisahin dulu. Jadi AR dikali R pangkat 2 sama dengan 13. Tuh, gitu ya. Kemudian baru bisa diganti 9 tambah AR-nya 9, R pangkat 2 sama dengan 13. R pangkat 2, 9 R pangkat 2, 13 kurang 9, 4. Berarti R pangkat 2 sama dengan 4/9. Diakarin jadinya akar 4/9 pakai plus minus. Berarti R-nya sama dengan 2/3. Bisa plus 2/3, bisa min 2/3. Nah, terus dia katanya tadi rasionya positif ya. Rasionya positif berarti kita ambilnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak boleh. Nah, setelah itu yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama. A-nya udah punya belum? Oh, A-nya belum ya. Nah, kita cari A-nya dengan cara memasukkan 2/3 ini ke AR sama dengan 9. AR sama dengan 9 berarti A-nya nggak tahu, R-nya 2/3 sama dengan 9. Berarti A-nya adalah 27/2. Yang ditanya S4. Kita cari S4 sama dengan 27/2. Itu berarti A. Tunggu. S4 tuh rumusnya A buka kurung 1 min R pangkat 4 per 1 min R ya. Nah, masukin A-nya 27/2 buka kurung 1 kurangin 2/3 pangkat 4 per 1 min 2/3. Kita hitung 27/2-nya tetap 27/2 buka kurung 1 kurang 16/81 ya, per 1/3. Nah, ini kita hitung dulu. Jadinya 81/2 buka kurung 81 kurang 16 7 6 65 gitu. 70 tambah 6 81. Iya betul. Per 81 coret-coret jadi 65 bagi 2 32,5. Adakah? Semoga ada. Ada dong, 32,5B ya. Nah, jadi karena ini soalnya PG 32,5-nya udah dapat dan di sananya ada, ya udah itu aja. Jadi kita nggak perlu nyoba lagi yang AR sama dengan min 9. Gitu ya guys. Itu nomor. Sekarang nomor 6. Barisan geometri biasanya lebih panjang caranya daripada barisan aritmatik ya, karena dia soalnya lebih bervariasi. Jadi kalian harus sabar kalau ngerjain soal geometri. Nah, yang ditanya adalah jumlah n suku pertama, berarti SN ya. Yang ditanya SN. Seperti biasa kalau kita punya rumus, kalian harus cari dulu U1. U1 sama dengan 3 pangkat 1. Jadi hasilnya 3. Dan 3 ini bertindak sebagai A karena masih U1. Kemudian kita harus cari U2 juga ya. U2 itu berarti sama dengan 3 pangkat N-nya diganti 2. Jadi sama dengan 9. Nah, ini suku kedua. Suku kedua gunanya untuk mencari rasio. Rasio itu suku kedua bagi suku pertama. Jadi rasionya adalah 3. Nah, setelah gini baru kita cari SN. SN sama dengan rumusnya A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya masukin 3, R-nya masukin 3 pangkat N, kemudian min 1 per
3 kurang 1. Hasilnya adalah 3/2 ada ya. 3/2 buka kurung 3 pangkat N kurang 1. Nah, ini pendek. Ada yang jawabannya C. Kemudian nomor 7. Nomor 7, 3 suku pertama jumlahnya adalah 112. Suku ketujuhnya adalah 1. Nah, yang gini-gini nih panjang ya. Jumlah 3 suku pertama itu berarti suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sama dengan 112. Terus yang suku ketujuh tulisannya U7 sama dengan 112. Yang ditanya jumlah 8 suku pertama. Oke. Yang ini jawabannya adalah ini kalau dipakein rumus jadinya A. Yang U2 pakai rumus jadi AR pangkat 2 kurang 1 pangkat 1. Yang ini AR pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 112. Nah, dari sini yang bisa kita lakuin sih nggak ada, jadi biarin dulu aja. Atau A-nya mau dikeluarin boleh nih. A-nya buka kurung 1 ditambah R ditambah R pangkat 2 sama dengan 112 biar terpisah ya. Karena nanti kemungkinan besar bakal ada substitusi. Nah, dari sini kita bikin rumus lagi jadi AR pangkat 6 sama dengan 112. Artinya A-nya adalah 112 per R pangkat 6. Nah, kita udah dapat A-nya, bisa substitusi ke sini ya. Substitusiin jadinya 112 per R pangkat 6 buka kurung 1 tambah R pangkat 2 sama dengan 112. Nah, ini kalau kamu kaliin ke dalam atau kita kali R pangkat 6 semua, nanti muncul R pangkat 6 kan ya. Nah, karena muncul R pangkat 6, kalian agak sulit untuk menentukan R-nya. Jadi nggak ada cara lain selain coba-coba. Sebenarnya pakai polinomial ya. Polinomialnya belum diajarin. Atau udah ya kelas 10 saya lupa. Untuk kelas A ya. Untuk kelas yang regu seharusnya belum. Nah, jadi dari sini saya bisa coret dulu si 112-nya, coret-coret jadi 1. Jadi saya punya persamaannya 1 per R pangkat 6 buka kurung 1 ditambah R pangkat 2 sama dengan 1. Nah, udah sampai sini mau nggak mau coba-coba ya. Coba-cobanya caranya gimana, tapi nggak sepenuhnya coba-coba juga. Kita harus pakai logika. Kalau kita cobain R-nya 2, itu mungkin nggak menurut kalian? Kenapa? Ya, karena itu betul. Karena kalau kita masukin R-nya 2, angka yang di sini kecil, angka yang di sini besar karena R pangkat 6. Kecil per besar nggak mungkin jadi 1 kan, dia harus angkanya seimbang gitu. Nah, biar angkanya seimbang gimana kalau kita cobain si R-nya lebih kecil, misalnya 1/2. Kenapa saya ambil 2? Ya karena angka yang paling kecil setelah 1 adalah 2. Kita nggak mungkin masukin rasionya 1 kan. Kalau rasionya 1 angkanya nggak berubah, tetap aja angka itu. Jadi mau nggak mau cobainnya 2. Habis 2 kalau nggak bisa baru 3 ya. Coba masukin setengah, jadinya 1 per setengah pangkat 6 buka kurung 1 tambah setengah ditambah 1/4. Apakah benar 1 atau enggak ya? Jadi R-nya di sini 2 pangkat 6 berarti 64 buka kurung ini jadinya 3/4 tambah 4/4 jadi 7/4. Benar nggak sih? Oh, pantesan aneh ya. Di sininya harusnya bukan 112, salah nulis soal guys. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, masukin ke sininya berarti ininya 1. Ininya jadi tetap 112 ya, nggak dicoret. Oke, berarti ini 112. Nah, apalagi kayak gini, kalau tadi kita masukin angka 2, di sininya kecil, di sininya besar ya, itu jadinya angkanya kecil banget, nggak mungkin jadi besar 112. Jadi kita harus cobainnya si R pangkat 6 nya ini harus jadi angka besar, makanya saya masukinnya setengah ya. Ini kalau kalian coret jadinya 16 kali 7 ya, kebetulan sih 112 ya, tebakan saya langsung bener gitu. Ini 112. Nah, sama kan? Kalau sama berarti rasio yang kita prediksikan sudah benar. Berarti rasionya setengah. Kalau rasionya setengah, kita bisa nyari A-nya dengan cara masukin ke sini. Shoot. Nah, ke sini. Jadi dapat A sama dengan 1 per setengah pangkat 6. Berarti A-nya adalah 64. Yang ditanyakan tadi S8. Kita cari S8 sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat 8 per 1 min R.
Masukin 64, buka kurung 1 min setengah pangkat 8 per 1 min setengah. Jawabannya adalah 127,5. 127,5. Oke, ada nggak ya? 127,5. Ada B ya. Lanjut, nomor 8. Nomor 8 kita punya soal 216 ditambah 72 ditambah 24 ditambah titik-titik. Seperti biasa kita cari A-nya dulu. A-nya 216 dan kita harus cari R-nya. R-nya itu berarti yang kedua bagi yang pertama ya. Jadi hasilnya adalah 1/3. Oke. Nah, setelah ini yang ditanya jumlah suku kelima sampai suku ketujuh. Dia tanya jumlah suku kelima sampai ketujuh. Karena ini sangat dekat sekali, jadi kita hitungnya gini aja ya. U5 tambah U6 tambah U7. Nah, ini bisa kalian lakuin. Oke, ini lebih gampang. Tapi saya mau ajarin caranya kalau misalnya angkanya jaraknya jauh. Contoh, dia misal tanya jumlah suku kelima sampai suku ke 100. Nah, itu kan jauh ya. Nggak mungkin kita cari U5 tambah U6 tambah sampai 100, nggak mungkin. Nah, jadi untuk yang ini caranya gini. Jumlah suku kelima sampai suku ketujuh itu artinya U5 tambah U6 tambah U7. Yang nggak ada di sini adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, itu kan nggak ada kan. Jadi saya bisa tulis S7. Jumlah S7 itu berarti dari yang pertama sampai ke-7 harus dikurangin S4 biar dapat U5, U6, U7 gitu ya. Jadi cara sebenarnya itu kayak gini. S7 kurangi S4. S7 itu berarti A buka kurung 1 min R pangkat 7 per 1 min R dikurang S4 berarti A buka kurung 1 min R pangkat 4 per 1 min R. A nya kalau masukin, nah ini ada triknya lagi. Ini A per 1 min R nya kan sama nih ya. Kalian anak IPA jadi harus peka sama yang gini-gini tuh. Nah, ini sama kan, karena mereka sama dia bisa dikeluarin ke depan, difaktorin. Sisanya berarti tinggal 1 min R pangkat 7 dikurang buka kurung 1 min R pangkat 4 tuh. Cara smart gitu ya. Nah, A nya 216, 1 min R nya setengah buka kurung 1 kurang 1 habis, jadi tinggal min R pangkat 7 ditambah R pangkat 4. Nah, R nya masukin 1/3 ke sini. 1/3 pangkat 7 ditambah 1/3 pangkat 4. Mungkin agak susah karena 1/3 pangkat 7 besar sekali, kita pakai kalkulator aja. Nah, hasilnya adalah 104/27. Yang B. Nomor 9 guys, suatu barisan geometri mempunyai suku kedua dan suku keempat berturut-turut adalah 2 dan 8. Berarti U4 sama dengan 2, U2 sama dengan 2, U2 sama dengan 2, U4 sama dengan 8, suku terakhirnya UN sama dengan minus 64. Yang ditanyakan adalah jumlah semuanya, SN ya. Karena N yang nggak tahu, jadi kita misalkan N dulu. Nah, seperti biasa yang kayak gini harus pakai pecahan. Langsung aja ya, saya bikin pecahannya. AR pangkat 3 per AR itu harus sama dengan 8/2. Nah, kita coret, jadi tinggal sisa R pangkat 2. R pangkat 2 itu harus sama dengan 4. Berarti R nya plus minus akar 4, berarti R nya itu sama dengan plus minus 2. Jadi R nya bisa 2, bisa R sama dengan 2, bisa R sama dengan min 2. Di sini kita nggak dikasih tahu kalau si R-nya positif atau negatif ya. Jadi kita bisa coba semuanya, bisa coba dua-duanya. Kita ambil yang ini dulu, kemudian kita masukin ke sini untuk mendapatkan A-nya. AR sama dengan 2, berarti kalau R-nya 2, A kali 2 sama dengan 2, A-nya sama dengan 1. Dapat A-nya 1 nih. Setelah dapat A-nya 1, kita masukin ke sini ke UN. Berarti UN itu rumusnya AR pangkat N-1 sama dengan minus 64. A-nya masukin 1, R-nya masukin 2, pangkat min 1 sama dengan minus 64. Berarti 1 nggak usah tulis ya. 2 pangkat berapa? Pangkat N-1 sama dengan minus 64. Nah, ini nggak mungkin. Karena 2 pangkat berapapun hasilnya pasti positif, tidak mungkin negatif ya. Jadi kita harus pakai yang R-nya sama dengan min 2. Coba kita pakai R yang min 2, cari A-nya masukin sini. Berarti A dikali R pangkat 1 sama dengan 2. Karena R-nya min 2, berarti dapat A-nya sama dengan min 1.
Nah, dapat A-nya min 1, masukin lagi sini ya. Jadi UN sama dengan minus 64. A kali R pangkat N min 1 sama dengan minus 64. A-nya adalah min 1 dikali buka kurung min 2 pangkat N min 1 sama dengan minus 64. Min 2 pangkat N min 1 sama dengan ini bagi jadi 64. 64 itu min 2 pangkat 6 ya. Nah, setelah dapat ini baru kita dapat N-nya. Min 2-nya udah sama, coret aja. N min 1 sama dengan 6, berarti N-nya sama dengan 7. Udah dapat N, udah dapat A, udah dapat R, kita bisa nyari SN ya. Berarti yang ditanyakan adalah S7. S7 sama dengan A buka kurung R pangkat, oh R-nya negatif, berarti 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya min 1, R-nya tadi min 2 pangkat 7 per 1 dikurangin min 2. Jadi hasilnya adalah min 1 per bawahnya 3 ya, buka kurung 1 kurang min 2 pangkat 7. Jadi plus 128. Jadi minus 129 per 3. Ada nggak guys? Minus 129 bagi 3. Bisa dibagi. Oh ya, dibagi. Bagi jadinya min 43 guys. Min 43 yang bebek. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 10. Rasionya R biasa, yang ditanya cuman S8N dibagi S2N ya. Nomor 10 S8N dibagi S2N. Ini gampang banget. S8N berarti A buka kurung, dia maunya R pangkat N nya depan ya. R pangkat 8N berarti min 1 per R min 1 dibagi yang S2N. A buka kurung R pangkat N 2N min 1 per R min 1. Oh, ini susahnya bukan di barisannya tapi di aljabarnya ya. Dicoret-coret berarti dapat hasilnya adalah R pangkat 8N min 1 per R pangkat 2N min 1. Nah, setelah dari sini kita harus pakai rumus pemfaktoran yang A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat itu rumusnya A plus B A min B. Ini berarti atasnya itu menjadi A. A-nya itu berarti akar dari 8 pangkat N. Akar dari R pangkat 8N itu R pangkat 4N ya. Min 1 diakarin jadi jadi 1 tetap. Yang ini R pangkat 4N min 1 per bawahnya nggak usah diapa-apain, R pangkat 2N min 1 dulu aja. Kalau udah, baru yang atas, yang ini nih, yang saya kotakin biru ya, ini masih bisa difaktorin sekali lagi. Kita coba faktorin sekali lagi. Jadinya R pangkat 4N plus 1 dikali yang warna biru itu jadinya R pangkat 2N plus 1 R pangkat 2N min 1 ya. Nah, yang ini kalau kalian nggak ngerti langsung tanya ke saya. Bawahnya R pangkat 2N min 1. Ini coret sama persis. Jadi jawabannya ini. Dan jawabannya adalah yang C. Oke, kita pindah halaman. Nomor 1 lagi. Jumlah dari deret tak hingga. Ya, udah masuk deret tak hingga. 4 tambah 2 tambah 1. Kalau deret tak hingga biasanya lebih cepat ngerjainnya. Ini A-nya adalah 4. Rasionya adalah 2 bagi 4. Rasionya setengah. Nah, karena rasionya lebih kecil dari 1, berarti dia jumlah tak hingga, deret tak hingga. A per 1 min R, yang ditanyain jadi 4 per 1 min setengah. Jadi hasilnya 8. Cepet guys. Oke, next nomor 2. Ditanya jumlah tak hingga lagi dari 18 tambah 12 tambah 8 tambah titik-titik. Nah, A-nya sama dengan 18, rasionya sama dengan 12 per 18, bagi 6 jadi 2 per 3. Kemudian kita bisa dapat S tak hingga sama dengan A per 1 min R, berarti 18 per 1 min 2 per 3. Ini hasilnya sepertiga ke 3 kali 18, 54 guys. 54 C. Lanjut nomor 3. Jumlah tak hingga lagi. Nah, yang nomor 3 ada pengurangan. Pengurangan itu sama kayak penjumlahan ya. Jadi kalian nggak perlu pisah-pisahin yang plus sama yang kurang. Tapi kalau mau dipisahin juga nggak apa-apa sih, hasilnya sama aja. Cuma 2 kali kerja. Yang ini A-nya adalah 1. Rasionya adalah min 3 per 4 dibagi 1. Berarti min 3 per 4.
Kita cek lagi benar nggak ya rasionya benar-benar min 3/4. Siapa tahu saya salah. R sama dengan pakai yang 9/16 dibagi min 3/4, ternyata benar masih min 3/4. Kalau misalnya cocok berarti rasionya udah pasti yang ini. Kalau nggak cocok berarti memang harus dipisah si barisannya ya. Kemudian yang tanya S tak hingga, rumusnya A. Saya nggak tulis rumus lagi biar cepat ya. 1 min R, jadi 1 plus 3/4. Jadi hasilnya 7/4, 4/7 guys. B. Lanjut nomor 4, jumlah dari tak hingga lagi dari 27 ini kurang 9 ditambah 3 dikurang 1/3. A nya 27, rasionya min 9 bagi 27 sama dengan min 1/3. S tak hingga berarti A per 1 min R, jadi plus ya. Oke, 81/4. 81/4 ada B. Tuh gampang ya guys, kalau ini dari tak hingga gampang banget. Jumlah dari tak hingga adalah 125/8. Berarti sekarang soalnya dibalik nih, yang dikasih tahu S tak hingganya. U2 nya sama dengan 5/2. Ditanya rasionya berapa. Yuk kita masuk di sini dulu. Ini diganti jadinya A per 1 min R sama dengan 125/8. Terus kita masuk ke sini juga. Ini AR pangkat 2 kurang 1 sama dengan 5/2. Berarti AR sama dengan 5/2. Kita pindahin bikin jadi apa ya? A ya. A sama dengan 5/2R. 5/2 dibagi R berarti 5/2R. Kalau udah berarti masukin sini A nya. Masukin sini jadinya 5/2R per 1 min R sama dengan 125/8. Kali silang. Kali silang ini ke sini. Jadi hasilnya 40 bukan. 2-nya sama 8-nya coret jadi 4, 20 per R sama dengan 125 kurangin 125 R. Kali silang jadinya 20 sama dengan 125 R dikurangin 125 R pangkat 2. Kemudian kita jadiin persamaan kuadrat ya. 125 R kuadrat ditambah 125 R minus 20 plus 20 sama dengan ini minus, hampir ceroboh, kuadrat minus, oke, sama dengan 0. Biar gampang kita bagi semua sama 5 ya, dibagi 5 jadinya 25R pangkat 2 dikurangi 25R ditambah 4 sama dengan 0, difaktorin. Jadinya 5R sama 5R, kemudian 2, nggak bisa 2 ya, 4 sama 1. Ini 20 mau jadi 25 min. Jadi R-nya adalah, yang pertama adalah 4/5, yang kedua adalah 1/5. Aduh, ada 2 lagi, berarti harus cobain dua-duanya ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Benar? Oh enggak, yang ditanya rasio. Oh rasio, udah selesai dong. 4/5 sama 1/5. Adanya yang 1/5 guys, jadi jawabannya E. Nomor 6 guys, nomor 6 suku kedua. U2 itu sama dengan 3/2, jumlah dari tak hingganya sama dengan 6. Ini masih sama kayak tadi ya, cuman yang ditanya suku ke-6. Semoga kali ini lebih bagus angkanya. R sama dengan, jangan R, A sama dengan A sama dengan 3/2R. Sama aja kayak tadi ya. Nyebelin nih soal. A per 1 min R sama dengan 6. Terus A nya kita ganti jadi 3/2R per 1 min R sama dengan 6. Kali silang jadi 3/2R sama dengan 6 min 6R. Terus kali silang lagi, jadi 3 sama dengan 12R dikurangin 12R pangkat 2, jadiin persamaan kuadrat. 12R kuadrat min 12R plus 3 sama dengan 0. Kita bisa bagi 3 semua, jadinya 4R kuadrat dikurangi 4R ditambah 1 sama dengan 0. Faktorin guys, 2R min 1. Oh, untung R nya cuma 1 ya. 2R min 1, 2R min 1 udah betul. R nya jadi setengah, ya ini R nya juga setengah, berarti nggak usah tulis, cuma 1, R nya adalah setengah.
Setelah dapat R-nya, kita bisa nyari A-nya dengan cara masukin ke sini. Yang warna merah, shoot. Masukin sini jadinya A sama dengan 3/2 dikali setengah. Coret-coret jadi hasilnya 3. Nah, dapat A-nya 3. Yang ditanya adalah suku ke-6. Nah, sebelah kanan nih guys. U6 sama dengan A pangkat R pangkat 6 kurang 1. Berarti 3 buka kurung setengah pangkat 5. 3 kali 1/32 guys. 3/32. So easy. 3/32 yang A. Selanjutnya nomor 7 guys. Nomor 7 diketahui suku kedua dari deret geometri tak hingga adalah 8/3 sama kayak tadi, U2. U2 sama dengan 8/3. Jumlah tak hingganya adalah 12. Suku pertamanya berapa katanya? Nah, sama kayak tadi ya. AR sama dengan 8/3. Berarti A-nya sama dengan 8/3R. Masukin ke sini A/1 min R sama dengan 12 kali silang. A-nya masukin 8/3R, yang ini kali silang ke sini jadinya 12 min 12R. Kali silang lagi 8 sama dengan 36R dikurangi 36R pangkat 2. Kita bagi 4 jadinya 2 sama dengan 9R dikurangi 9R pangkat 2. Pindahin R-nya, 9R pangkat 2 min 9R plus 2 sama dengan 0. Terus bisa gitu 9 sama 2. Ada yang salah nggak lagi ya? Oh bisa guys, ini 3R, yang ini 3R, kemudian di sini 2, di sini 1, ini minus ya. Jadi R-nya bisa 1/3, R-nya bisa 2/3. Setelah ini kita masukin satu persatu ke sini biar dapat A-nya. Untuk yang ini dulu, berarti A-nya adalah 8/3 kali 1/3. Hasilnya adalah 8. Untuk yang ini berarti A-nya 8/3 kali 2/3. Yang ini hasilnya 4. Jadi A-nya bisa 4 atau bisa 8. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 8. Nomor 8 dia minta jumlah deret tak hingganya adalah, suku pertamanya A, jumlah deret tak hingganya adalah 16 ya. Nomor 8 ada menyangkut pertidaksamaan. S tak hingganya sama dengan 16. S tak hingga rumusnya A/1 min R sama dengan 16. Kita coba cari rasionya dari sini, nanti kalian tahu kenapa harus nyari rasio. Berarti A sama dengan 16 dikurangi 16R. Pindahin A min 16 sama dengan, ini pindahin 16R-nya. Berarti 16R sama dengan 16 min A. A-nya pindah ke kanan, 16R-nya pindah ke kiri. Jadi kita dapat R-nya adalah 16 min A/16. Dah, dapat. Nah, apa hubungannya? Kenapa kita harus cari R? Karena dia nggak nanya apa-apa, dia cuma minta nilai A yang memenuhi. Udah sampai sini gimana? Kita pakai syarat dari deret tak hingga. Karena deret tak hingga ada syaratnya. Syaratnya adalah si rasionya itu harus antara min 1 sampai 1 kan ya. Definisi dari deret tak hingga. Tuh, kepake kan definisi. Jangan anggap remeh definisi ya. 16 min A/16. Nah, si R-nya bisa diganti. Jadi nanti kita dapat batas-batas nilai A yang mungkin. Ini kita kali 16 dulu. Kali 16 jadinya min 16 lebih kecil dari 16 min A lebih kecil dari 16. Kemudian kita kurangin 16 biar 16 yang tengahnya hilang. Kurang 16 jadi min 32 lebih kecil dari min A doang. 16 min 16 0. Kemudian kita kali min 1. Ingat kalau kali min 1 tandanya berubah ya. Kali min 1 jadinya 32-nya positif, lebih besar, tandanya berubah. Lebih besar dari 0 kali min 1 ya tetap 0. Ini kita tulis ulang biar lebih rapih. Berarti A, salah, 0 dulu. 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 32. Jadi kita bacanya dari kanan ke kiri ya. Dapatnya 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 32. Jawabannya yang A. Oke, dua nomor terakhir guys. Nomor 9 itu bola dijatuhkan, udah sama contoh soal yang di video. Dijatuhkan dari ketinggian 15 meter, naik 4/5 kali tinggi semula. Itu berarti A-nya adalah, salah,
Berarti barisannya adalah pertamanya 15 ditambah yang keduanya adalah 4/5 kali 15 ya. Atau mau digambarin dulu. Pertama jatuh 15, kemudian naik 4/5-nya berarti 12, turun lagi 12, naik lagi 4/5-nya, turun lagi 4/5-nya gitu ya. Jadi 15 tambah 12 tambah titik-titik. Nah, yang kita ambil tuh yang ini. Yang ini. Jadi loncat-loncat satu ya. Kita cari dulu S tak hingga untuk yang itu. A per 1 min R. A-nya adalah 12 per 1 min rasio. Rasionya itu ini 4/5. 4/5 sama dengan 12 per 1/5 sama dengan 60. Nah, ini baru yang dilingkarin biru. Yang dilingkarin merah itu juga sama kan nilainya. Berarti 60-nya kita harus kali 2. 60 kali 2 sama dengan 120 meter. Tapi jangan lupa si 15-nya belum include, berarti tambah 15. Jadi hasilnya 135 meter. Jawabannya yang C. Terakhir nomor 10. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki suku pertama dengan panjang sisi siku-sikunya 2. Oke, sisi siku-sikunya 2 sama kaki ya. Berarti ini 2 sama 2. Berarti sisi miringnya kalau pakai Pitagoras adalah 2 akar 2. Kemudian dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua dengan panjang sisi siku-siku segitiga pertama menjadi sisi miring segitiga siku-siku kedua. Oh, ini segitiga siku-siku pertama menjadi sisi miring ya. Berarti saya gambarnya kira-kira harus kayak gini dong. Nah, sisi siku-siku yang pertama menjadi sisi miring yang kedua. Oke, berarti ini 2. Nah, kita harus cari panjang ininya berapa ya. Panjangnya adalah ini kita misalin X dulu. Ini X, berarti Pitagoras X kuadrat tambah X kuadrat harus sama dengan 2. 2X kuadrat sama dengan 2, berarti X kuadrat sama dengan 1. Karena ini berhubungan sama panjang, kita nggak perlu pakai plus minus, langsung aja X nya 1 ya. Ini nggak salah. Oh, 2-nya belum dikuadratin guys. Loh, 4 berarti 2, berarti akar 2. Nah, gitu. Setelah mendapat akar 2, kita bisa ganti ini menjadi akar 2. Dengan demikian kita punya keliling. Keliling yang pertama adalah 2. Keliling yang pertama yang warna hitam ya. Keliling yang pertama adalah 2. Keliling total itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 akar 2 ditambah keliling yang kedua adalah akar 2 tambah akar 2 panjang keliling seluruh segitiga ya. Seluruh segitiga berarti segitiganya masing-masing dong, bukan ditempel kan ya. Oke. Ditambah 2 ditambah seterusnya. Sepertinya gambarnya kurang guys, jadi saya tambahin lagi ya. Nih gambarnya ada satu lagi. Kalau kalian masih kurang, tambahin satu lagi. Udah saya hitungin juga pakai yang tadi Pitagoras. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan akar 2, jadinya setengah akar 2. Nah, jadi saya dapat satu barisan lagi ya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk menentukan apakah ini geometri langsung atau kita harus pisah-pisah ya. Oke, nah jadi caranya adalah yang pertama yang bisa kita tambahin itu yang ini dulu. Yang ini karena dia kembar ya, kita tambahin aja. Jadi hasilnya 4 ditambah 2 akar 2 ditambah akar 2. Nah, sedangkan yang biru tetap aja, ini biarin aja 2 akar 2, yang ini biarin aja 2, yang ini biarin aja akar 2. Nah, kalau kalian langsung maksa dari sini ke sini, itu rasionya adalah 2 akar 2 dibagi 4. Jadinya setengah akar 2. Tapi dari sini ke sini rasionya 1 tuh. 2 akar 2 ke akar 2 1. Jadi tidak memenuhi geometri langsung. Otomatis kita harus pisah-pisahin. Nah, cara misah-misahinnya kebetulan juga udah terpisah nih, yang merah sama yang merah, yang biru sama yang biru. Kalau yang merah itu kita cari rasionya 2 akar 2 dibagi 4. Hasilnya setengah akar 2. Kalau pakai yang ini sama ini juga sama nih, 2 per 2 akar 2. Akar nggak boleh di bawah, jadi kita kali akar 2 per akar 2. Jadinya
1/2 akar 2 tuh, sama kan? Jadi kita harus pisahin yang biru sama yang merah. Nah, kita hitung dulu nih yang biru. Yang merah. Tadi yang merah rasionya berapa? 1/2 akar 2 ya. Nah, yang merah berarti S tak hingganya itu sama dengan A per 1 min R sama dengan 4 per 1 min setengah akar 2. Kita kali 2 masing-masing biar si setengahnya hilang ya. Kali 2 jadinya yang merah hasilnya adalah 8 per 2 min akar 2. Kita dikali 2 plus akar 2 dikali 2 plus akar 2. Jadi hasilnya adalah 16 ditambah 8 akar 2 per 4 kurang 2. 16 tambah 8 akar 2 per 2. Jadi hasilnya 8 tambah 4 akar 2. Nah, ini baru yang merah. Sekarang yang biru. Yang biru ada 2 akar 2 sama 2. Kita cari rasionya lagi. Rasionya berarti 2 per 2 akar 2 ya. 2 per 2 akar 2. Oke. Coret-coret. Akar 2 nggak boleh di bawah. Kita kali akar 2 per akar 2 sama dengan setengah akar 2 juga. Terus S tak hingganya berarti A per 1 min R. Berarti A-nya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 per 1 min setengah akar 2. Oke, ini kita kali 2 dulu biar setengahnya hilang. Jadi hasilnya 4 akar 2 per 2 min akar 2. Ini kita kali 2 plus akar 2 dirasionalkan. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2 ditambah 4 kali 2. 8 per 4 kurang 2. Jadi hasilnya 8 akar 2 tambah 8 per 2. 4 akar 2 tambah 4. Oke. 4 akar 2 tambah 4. Tinggal ditambahin ya masing-masing. Ini ditambah yang bawah. Jadi hasilnya 4 akar 2 tambah 4 ditambah 8 tambah 4 akar 2. Nah gitu, jadinya 12 ditambah 8 akar 2 totalnya. Ada nggak? 12 ditambah 8 akar 2 yang E. Nah guys, itu jawabannya semuanya ya. Nah udah dibahas. Agak panjang, kayaknya kebanyakan saya ngasihnya. Sebagai gantinya minggu depan hari ini latihannya dikit deh ya. Yaudah, dadah guys, thank you.